Yesus cinta semua bangsa di dunia. Oke, sudah. Siap-siap baca Alkitab sekarang ya. Puji Tuhan. Anda diberkati Tuhan, amin. Wah, haleluya. Hati saya masih diliputi dengan kemuliaan Tuhan. Ketika saya melihat Tuhan menggendong benua. Gak ada perasaan yang lebih indah dari itu. Ketika saya melihat Tuhan menggendong bangsa-bangsa. Wow. Ketika saya melihat Tuhan membangkitkan gereja-gereja, memulihkan umatnya, mengurapi orang Kristen yang sudah broken tanpa pengharapan, putus asa, dibangkitkan jadi baru. Yang mereka kerjakan disertai. Wow, there's no greater feeling than that, my friend. Hari ini saya mau bicara kepada Anda tentang urapan. Sengaja saya bahas soal kisah para rasul, dengan tujuan supaya kita memahami apa urapan itu. Kita butuh ini. Kalau tidak, gereja akan jadi organisasi. Kita butuh ini. Kalau tidak, kita akan kehilangan dimensi kerajaan Allah di dalam apa yang kita kerjakan. 7 kali hari Minggu akan saya bahas 28 pasal sampai Paskah tahun depan bulan April. Pastikan Anda mengerjakan PR Anda baca 4 pasal setiap kali. Hari ini 1 sampai 4. Next 8 Desember 5 sampai 8. Tak peduli Anda datang di kebaktian mana, baca semua supaya jangan ketinggalan alirannya. Amin. Dan sambil kita berharap supaya pengurapan kita meningkat, kuasa Roh Kudus bertambah dalam hidup kita. Roh Kudusnya gak bisa bertambah, cuma satu. Kuasanya bisa. We can have more of God or less of Him. Kita bisa punya lebih banyak akan Tuhan kita atau lebih sedikit. It depends on our capacity, tergantung dengan kapasitas kita. Karena itu pengajaran ini harus memperlebar kerohanian kita, bukan memperbesar kepala kita. Gereja tidak kurang keahlian, malah seringkali gereja hilang kuasa. Saya mau ajak Anda untuk mengerti rahasia pengurapan itu nyata. Dan urapan itu ada. Pastikan Anda juga mendapatkan DVD minimal audionya dari kebaktian pertama. Dan kalau Anda live streaming, Anda bisa minta dari Pustaka Raja Wali, bisa order. Di kebaktian 1, saya bahas terlebih dahulu apa yang membuat anak Tuhan diurapi. Simpel bukan? Apa yang membuat apa yang dikerjakan oleh kita itu diurapi oleh Tuhan. Sehingga membuat perbedaan, metodenya sama, keahliannya unda-undi. Tetapi kenapa yang satu dipakai, yang satu tidak? Kenapa yang satu dipakai untuk perkara mulia, yang satu dipakai untuk perkara biasa? Ada 2 perabotan dalam rumah Allah. Itu bukan karena gagah perkasa, saudara. Itu karena urapan Allah. Not by might, not by power, but by my spirit. Oleh Rohku. Nah, di kebaktian 2 saya jelaskan definisi urapan itu apa. Banyak orang gak ngerti. What is anointing? Apa bedanya dengan hadirat Allah? Saya jelaskan yang namanya definisi daripada yang namanya kuasa rohani itu apa. Saya jelaskan di situ. Not by might, not by power, but by my spirit. Di pasal 2 di kebaktian kedua siang tadi di Jakarta, berarti kebaktian pertama, saya jelaskan definisinya apa. Lewat 3 kata sederhana. Tiupan angin keras itu yang Tuhan kirimkan ketika Pentakosta. Tiap kata itu ada artinya. Tiupan itu artinya apa? Tiupan itu adalah efek urapan itu apa? Orang kalau kena urapan itu efeknya apa? Saya jelaskan tiupan angin keras. Kata angin itulah kata spirit dalam bahasa Ibrani atau Yunani. Amazing. Not by might, not by power, but by the anointing. You will achieve what I've called you to do. Bukan dengan gagah perkasa, tapi dengan urapanku, engkau akan bisa mencapai apa yang telah kupanggil engkau untuk lakukan. Jadi kita nggak dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan segala perbuatan baik. Tapi Tuhan suruh manggil kita masing-masing secara unik untuk mencapai sesuatu di hidup ini. Dan itu nggak bisa tercapai kecuali kita terus dibaharui dalam urapannya. Makanya rasul-rasul disuruh menanti.
sebuah exercise, sebuah disiplin yang sudah lenyap dari gereja Tuhan dan anak Tuhan yang lebih suka merencanakan. Padahal Tuhan kalau bekerja, belajar dari Kisah Para Rasul. Ini bukan Kisah Para Rasul, saya sebut ini adalah bukunya, biografinya Roh Kudus. Belajar dari cara beliau bekerja. Saya sebut beliau supaya lebih dekat ke hati kita, kayak orang gitu. Padahal dia bukan manusia. Cara beliau bekerja tak sama dengan cara kita. Kita boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan langkah kita. Nah itulah keberhasilan kita, bukan di rencananya. Rencana kita akan dipakai modalnya. Tuhan gak akan buang semuanya. 5 roti 2 ikan itu kerangka. Tapi Allah akan pakai itu. Lalu Tuhan akan lakukan sesuatu yang menakjubkan, yang jauh melebihi kapasitasmu untuk merencanakan. Dan Tuhan pakai itu. Tuhan tidak pernah buang kerangka. Lihat di Yeskiel, dia pakai tulang-tulang kering itu. Tapi dia buat otot yang baru. Bedanya apa? Bedanya ototnya seperti yang Tuhan bikin dengan yang dari usaha kita sendiri, seperti otot saya dibandingkan dengan Schwarzenegger. Sebeda itu. When God does something, He does big. And His detail. Dia detail sekali. Saya nggak nyangka pengurapan membawa begitu. Saya kemarin pada waktu di Taipei 5 tahun yang lalu mendoakan satu pasang suami istri orang Swiss di konferensi di Taipei. Ada orang bule. Saya doakan sekali. Ketemu di Belanda. Dunia itu kecil. Gak sengaja ketemu di Belanda. Dia berkata, aku yang ada di atas panggung itu, di YouTube yang ada di videomu. Pulang dari sana dia memulai sesuatu kegerakan rohani ratusan orang Swiss di jamaah Tuhan. Waktu saya belum kenal satu pun Swiss, belum ada undangan ke sana, belum ada pintu terbuka. Tuhan sudah siapkan dulu teman-teman yang dijamah oleh urapan. Pulang ke sana dia hidup ratusan orang Swiss diselamatkan lewat pelayanannya, dan sekarang dia telah merintis sebuah gereja 300 orang dan terus setiap hari bertambah. Setiap kali bertambah, saya nggak tahu setiap hari atau bulan atau minggu, pokoknya setiap kali bertambah. My goodness, when God works, He's ahead of you. Sometimes He's 5 years ahead of you. Tapi waktu kita berencana, kita akan ketemu jalan buntu. Bukan berarti kita tidak boleh planning. Jangan lupa exercise menanti-nanti. Itulah sebabnya rasul-rasul pukul 9, 12, dan 3 pergi ke bait Allah, sembahyang dan berdoa. Karena mereka tahu Tuhan punya rencana yang akan membuat mereka bisa, urapan Tuhan yang membuat mereka bisa selesaikan misi hidup mereka. Mereka tidak dipanggil untuk melakukan semua perbuatan baik. Tapi satu hal yang Tuhan telah pilih mereka untuk mereka lakukan itu hanya bisa diselesaikan kalau mereka selalu punya minyak di tangan mereka sebagai gadis yang bijaksana, bukan yang bodoh. Have you got an oil by you? Punyakah minyak hari ini Anda dan saya? Saya kalau pikir-pikir ya, khotbah Paulus itu biasa loh. Coba di copy deh khotbah Paulus yang di pasal 2 itu loh. Khotbah Petrus, kok Paulus? Siapa? Saya ngomong Paulus ya dia. Petrus, coba sekali-kali ditiru tuh para penginjil. Khotbahnya Petrus, plek lah, dibaca kalau perlu. Bisa kok sekarang khotbah itu di memorize. 3.000 orang bertobat. Kalau saya baca, saya renungkan khotbah Petrus sih memang jelas siapa Kristus. Dijelaskan perbuatannya, karyanya, penyalibannya. Kita bisa khotbahkan plek, jiplak. Efeknya enggak 3.000 bertobat. Kok bisa ya nelayan ini membuat dampak? It's the anointing of the Holy Spirit. Have you got oil? Have you got oil? Karena itu saya mau ajak Anda untuk mengerti, belajar dari Kebaktian 2, studi audionya atau DVD-nya, Anda bisa ngerti definisi urapan itu apa. Kita langsung sekarang, kita buka dulu Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 dulu. Saya jelaskan ayat 1 saja, lalu kita lompat ke pasal 3, karena ini kebaktian di pusat Surabaya yang ketiga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi kita tahu sekarang penulis buku Kisah Para Rasul adalah Dr. Lukas yang juga menjadi author atau penulis kitab Injil Lukas. Dr. Lukas ini yang barengin Paulus, Rasul Paulus dalam perjalanannya keliling Eropa menyebarkan Injil, karena Eropa adalah cinta pertama Tuhan Yesus. Sesuai Injil setelah Israel tentunya. Keluar dari Israel, Injil pertama kali transit itu Eropa. Nah, Dr. Lukas ini seorang biografer. Dia kira dia sedang membiografi
para hamba Tuhan atau para pendeta dan pengkhotbah atau para revivalist. Bukan. Yang dia nggak sadari adalah dia sedang membiografi Roh Kudus, karena kisah para rasul lebih tepat disebut sebagai kisah Roh Kudus. Ini biografinya Roh Allah. Dan uniknya ketika dibukukan, ketika Tuhan menjadikan ini bagian dari Alkitab dan disahkan demikian, di pasal 28 ayat yang terakhir tidak ada penutupan layaknya kitab-kitab Alkitab yang lain. Yang paling menyolok berbeda dari kitab kisah para rasul adalah tidak ada salam atau amin. Seolah-olah Tuhan secara sengaja hendak memberitahu kepada gerejanya, aku belum selesai bekerja. Roh Allah masih berkeliaran sana sini mencari mitra untuk menulis tanpa dimasukkan di Alkitab. Jangan coba-coba tambahkan, nanti hakmu akan diambil dari pohon kehidupan. Roh Kudus sedang mencari kisah Rasul pasal 29 di antara kita. Kalau Anda pelajari kisah Rasul, unik banget. Yang dipakai ternyata bukan cuma pengkhotbah, ya nelayan, ya tukang pajak yang bertobat, businessman si Paulus itu. Tergantung dari koin mana Anda melihatnya. Tergantung dari mana kan? Rasul Paulus seorang pembuat tenda, sebuah usaha dagang yang sangat-sangat nyata. Dia praktisi, bukan motivator belaka. Luar biasa kalau Anda lihat, God used all walks of life. But the same Holy Spirit, different flesh, different power and might, same Spirit. Tuhan memakai segala jalur hidup manusia. Beda gagah, beda perkasa. Yang satu kumisan, satu kurang maco. Karena yang dipakai adalah seorang wanita. Kalau Anda lihat, ada Lydia di dalam kisah Rasul. Tapi semuanya satu roh. Roh Kudus yang mengerjakan. Karena itu ada sebuah panggilan dan pengajaran kisah para rasul untuk kita semuanya mulai menjalin hubungan erat dengan Roh Kudus. Saya katakan di kebaktian sebelumnya. Bagaimana saya menjelaskan Allah Tritunggal? Kadang-kadang saya nggak bisa menjelaskannya secara teologi, itu bukan tugas saya. Itu mungkin tugas Pak Sam nanti. Tugas saya sederhana. Saya ditanya sama orang, mana yang lebih Anda cinta? Allah Bapa, Putra atau Roh Kudus? Susah banget. Allah emangnya 3? 1, bukan 3. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, dimensi kepenuhan, the fullness of God adalah Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dibaptis pun pakai nama itu. Bagaimana saya nggak mencintai Bapa? Dia yang mengambil inisiatif untuk mengirim anaknya. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah, dia serahkan Yesus. Gimana saya nggak cinta Yesus? Dia yang merasakan paku itu sampai tayang-tayangnya, sampai karat-karatannya. Dia rasakan untuk saya loh itu. Di atas kayu salib itu digantung telanjang begitu. Gimana saya nggak cinta Roh Kudus? Dia yang berada di kamar tidur saya setiap hari. Pribadi pertama yang melihat saya ketika membuka mata itu adalah Roh Kudus tiap hari. Kalau Yesus adalah Tuhan atas gereja, dialah kepala jemaat. Roh Kudus adalah Tuhan di dalam gereja. Anania Safira tahu tentang itu. Tanya mereka, interview mereka di neraka. Have we been serious in engaging the Holy Spirit in all walks of our lives? Have we been serious in waiting for Him? Sudahkah kita serius untuk membangun itu? Dr. Lukas tahu rahasia dari semua ini. Dia sedang membiografi sesuatu yang seseorang yang tidak bisa digambar dan ditangkap dengan tangan dia seperti angin. Tapi dia bisa lihat manifestasi dan dimensinya dalam diri putra-putri rasul-rasulnya ini. Dia bisa lihat, dia catat semuanya dengan harapan pembaca-pembaca hari ini menangkapnya juga. Tapi mungkin Anda bertanya, kisah rasul kan buku untuk pengkhotbah, buku untuk pendeta. Oh no, kalau Anda tahu, kisah para rasul adalah surat ditulis pertama-tama kepada Theophilus. Kalau Anda punya anak, boleh tuh kalau dikasih putra lain kali, namain Theophilus juga bagus, sebab artinya mirip Ruth. Theophilus artinya a friend of God, sahabat Tuhan. Kalau Ruth itu a beautiful friend. Saya pernah sampaikan pengajaran tentang kitab Ruth. Theophilus artinya a friend of God, sahabat Allah. Secara profetik, bicara tentang kita. Kitalah Theophilus-Theophilusnya hari ini. Siapa di sini yang merasa dirinya sahabat Tuhan? Atau minimal mau demikian, gak mau jadi musuhnya. Percayalah, jangan jadi musuh Allah. Rugi, habislah kita. Siapa di sini yang mau jadi sahabat Allah? Angkat tangan. Praise the Lord. Berarti kisah rasul untuk Anda. Arti lain daripada Theophilus adalah one that's loved by God.
Seorang yang dikasihi Tuhan, semua sudahlah, angkat tangan aja saya. Anda tahu pertanyaan saya berikutnya apa? Siapa dicinta oleh Tuhan? Angkat tangan semuanya. Iya, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hai Theophilus, ini bicara tentang kita hari ini. Aku menuliskan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus tanpa salam penutupan maupun konklusi di dalam biografiku. Karena Allah tidak selesai bekerja. Ada tulisan di balik yang tidak kelihatan ketika Anda baca ayat terakhir. To be continued. Untuk dilanjutkan di dalam dirimu dan diriku. Saya berdoa pengajaran kisah para rasul ini akan memberkati Anda. Sehingga apapun yang Anda kerjakan semakin diurapi. Katakan amin. Kita lompat ke pasal 3 sekarang. Kita melihat bagaimana urapan harus dipelihara. Saya anggap Anda sudah ngerti definisinya. Saya anggap Anda tahu tujuan urapan. Kita sekarang lihat bagaimana memelihara urapan. Thank you. Ya, kita lebih cenderung untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Padahal latihan badani terbatas gunanya. Latihan rohani itu dampaknya kekal. Bukan cuma pada diri kita, pada diri sekeliling kita, bahkan benua. Kalau kita setia dalam perkara sederhana, dia perbesar kapasitas kita. Latihan badan itu apa? Saya anggap itulah yang disebut di kitab perjanjian baru yang lainnya lagi. Peliharalah harta karun itu, yaitu iman. Saya mau ajarkan kepada Anda gimana pelihara urapan. Urapan tidak perlu dipompa. Dia tumbuh sendiri. Ketika kita setia. Yang penting jangan sampai seperti gadis yang bodoh. Si 5 wanita itu. Membocorkannya. Somewhere, gak tahu di mana dan kapan 5 gadis yang dikatakan di Matius 25 tersebut menumpahkan minyaknya. Jangan sampai tercecer di mana-mana. Minyak itu berharga. Ketika engkau membutuhkan, terlambat untuk minta dan mengemis-ngemis kepada sorga. Tumbuhkan urapan itu. Apapun yang kau lakukan, yang kau tahu itu kehendak Allah, pastikan kau pelihara. Pasal 3, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita akan belajar dari pasal 3 ini blind spot atau dari kaca spion yang tidak kelihatan ketika kita baca Alkitab ini. Supaya Anda semua belajar untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan menerima pewahyuan-pewahyuan yang baru dan tidak terduga. Pada suatu hari, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Stop dulu. Sampai ayat 5. Apa yang Anda lihat? Kita lihat cerita yang sudah konvensional, yang sudah biasa dan klasik. Gerbang indah, pengemis lumpuh, Petrus Yohanes jalan. Roh Kudus membantu saya melihat ini yang saya mau bagikan kepada Anda. Sebuah renungan untuk Anda bertumbuh. Saya justru tertarik dengan fakta bahwa di ayat pertama, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saya garis bawahi kata Petrus dan Yohanes. Ngapain nih si Yo? Yo, ngapain toh Yo? Ngapain Yo ada di sini Pak Yo? Anda tahu nggak? Di dalam cerita ini Petrus melulu yang dominan. Ngapain bayar seorang aktor hanya untuk figuran kalau dia adalah aktor high budget? Yohanes itu high budget. Makanya banyak. Ya ini urusan pribadi ya, nggak ada urusannya di live streaming, nggak apa-apa, nggak. Nah, Petrus dan Yohanes, kenapa Yohanes ikut-ikutan? Coba Anda pernah mikir nggak? Sebenarnya ya terus terang aja. Kisah Rasul itu ya, dari depan sampai belakang itu cuma soal 2 hamba Tuhan. Kalau bicara soal orang, kalau mata kita melihat donat, lihat lubangnya. Kalau kita lihat manusia ke gereja, ini cuma 2 aja. Petrus dan Paulus. Ini 2 orang memang seperti satu biji dibelah 2 gitu loh. Matinya pun hari yang sama menurut tradisi. Paulus di Kolosium A, Petrus di Kolosium satunya. Yang satunya
mati dipenggal karena dia adalah warga negara Roma, yang satunya disalib karena dia Yahudi. Dan disalib terbalik lagi. Yohanes tuh ngapain tuh di sana? Dia tuh nggak ngapa-ngapain. Coba baca melulu. Saya yakin Anda sudah baca lah ya. Kalau Anda belum baca jangan beritahu saya. Saya berpikiran positif aja. Anda lakukan PR Anda, atau saya sudah muncul di pengumuman beritahu Anda untuk baca pasal-pasal berikutnya. Yohanes tidak ngomong apa-apa, tidak bicara apa-apa. Kenapa dia ada di sana? Saya mau beritahu kepada Anda, you can never be anointed alone. Kalau Anda mau sebuah pelayanan yang diurapi, Anda harus bangun teamwork. Seolah-olah ada orang yang tidak berguna, justru berguna tanpa, yang tidak ditangkap oleh kasat mata. Anda tahu nggak? Bisnis Anda nggak bisa berdiri sebagai bisnis yang diurapi Tuhan di akhir zaman kalau Anda tidak bangun dari dalam teamworknya. Cara memelihara urapan membutuhkan orang lain, termasuk urapan pribadi kayak Petrus berjalan bayang-bayang yang menyembuhkan. Tidak bisa terjadi kalau dia tidak jaga diri dan dijagai. Jadi kita tahu sekarang, kerajaan Allah bukan one man show. Sekalipun dalam kesebelasan, di pasal 2 dikatakan, Petrus lagi yang dominan. Ketika mereka disindir, mabuk jam 9 pagi, siapa yang berdiri dan berkhotbah? Khotbah Petrus. Mereka nggak khotbah barengan. Kalau khotbah barengan, chaotic atau kacau balau semuanya. Tapi Alkitab mengatakan, berdirilah ke-11 orang itu. Luar biasa ya. Memang Tuhan cinta sepak bola juga, kesebelasan juga. Waktu Petrus berdiri, dikatakan ke-11 orang itu berdiri. Saya nggak yakin mereka berdiri secara fisik. Dengan kata lain, waktu Petrus berdiri, seolah-olah yang lainnya ikut berdiri dengan dia. Tahukah Anda, ini yang saya rasakan ketika saya ke Eropa. Kami cuma pergi paling total bertujuh. Tapi kami merasa 30.000 ikut pergi dengan kami. Kami rasa itu. Itulah sebabnya setannya ketakutan. Obrak-abrik koper kami cari tahu ada apa ini. Kok mereka takut dengan kurir bertujuh? Karena yang setan lihat lebih jeli daripada yang manusia pandang. Sekalipun mereka tidak mau tahu, mereka bisa lihat 30,000 came to Europe. Itu yang disebut Petrus berdiri di pasal 2. Ke-11 rasul itu berdiri. Nggak mungkin lah. Mana ada 11 orang itu berdiri. Sekalipun mereka cuma berdiri secara fisik, mereka cuma tunjukkan support. Saya mau beritahu satu hal. Urapan kita akan bertumbuh kalau kita kompak. Sebab urapan di kepala Harun, ke janggutnya turun. Anda tidak bisa berdiri sendiri. Tuhan menciptakan community. Kita pelihara pertama-tama dengan keluarga, lalu keluarga Allah. Ini luar biasa sekali. Pentingnya untuk menjaga kekudusan khususnya. Kenapa ada teamwork? Pertama-tama kita tidak bisa kudus kalau kita berdiri sendiri. Kita perlu saling menjaga satu sama lain. Integritas itu harga mati. Khususnya bagi orang-orang yang suka traveling. Contohnya, di dalam Kisah Rasul diajarkan, orang-orang yang paling diurapi Paulus dan Petrus contohnya, mereka selalu pergi sebagai tim. Tidak pernah seorang diri. Coba Anda perhatikan. Saya jadi mengerti rahasia sukses di balik hamba-hamba Tuhan diurapi adalah mereka memberi diri untuk dijagai. Paulus pun berkali-kali berkata, doakan aku. Hai businessman yang merasa bisa berdiri sendiri dan sombong dan percaya kepada money. Saya countdown kejatuhanmu. Tunggu saja waktu. Siapa di sini berkata, aku di atas awan-awan. Aku punya triliunan. Let's just wait by time. What will happen to you? It's not how an anointing function. Amin. Karena itu jangan pernah merasa aku bisa sendiri. Itu bahaya sekali. Saya sarankan. Kemarin saya sempat bicara dengan seorang pengusaha. Tidak lama yang lalu. Dia berkata, saya sebagai pengusaha saya harus traveling sana sini. Ini bukan sales loh ya. Ini pengusaha. Dan mungkin pengusaha besar. Dia berkata, tidak mudah untuk saya keliling-keliling. Pencobaannya banyak sekali. Saya sarankan, saya nggak sempat bicara lebih lanjut karena waktu itu banyak orang. Saya sarankan, baik pengkhotbah, pendeta, maupun siapapun, ini yang traveling dulu. Mintalah didoakan sebelum pergi. Supaya
doa itu menyertaimu setiap stage perjalananmu, setiap level perjalanan Anda. Kalau Anda tidak tahan godaan, mintalah dibaringi seseorang. Mungkin tidak semua orang bisa punya uang untuk melakukan itu. Tapi minimal kalau tidak, Anda selalu pulang punya pertanggungjawaban. Doa dulu dengan suami, dengan istri sebelum pisah. Dan Anda bisa lakukan dengan cara yang murah. Email contohnya, Anda ceritakan, Anda transparan. Memang kalau kita mau tetap berdosa, curi-curi juga bisa. Tapi kita harus memberitahu setiap aktivitas kita untuk menjaga diri kita sendiri. Karena setan tidak bisa melawan anointing. Dia bisa cuman memancing Anda membocorkannya. Dan kalau bocor, Anda tidak bisa menambalnya kembali. Hati-hati dengan itu. Jangan izinkan dirimu sendiri yang menjaga hatimu. Libatkan orang lain di samping Roh Kudus. Karena Roh Kudus juga bekerja dan hadir di dalam hidup orang lain di sekeliling Anda. Give yourself, let yourself be vulnerable. Mudah diajar, mudah ditegur. Transparan. Saling menjaga. Suami istri yang pertama-tama adalah kubu pertahanan perdana di dalam Kristus setelah hubungan dengan Kristus. Setelah itu, ini bicara soal yang traveling dulu. Yang gak traveling sama saja. Ketika di kantor, jangan ada yang namanya dunia abu-abu. Banyak terjadi perselingkuhan di sana. Setan gak bisa melawan urapanmu. Tetapi kalau Anda selingkuh, Anda menyerahkan hak selungmu kepada setan. Itulah kita harus hati-hati. Terbukalah pasangan satu sama lain. Salinglah mengingatkan. Ceritakan dunia pertemananmu. Gak ada yang salah dengan olahraga. Saya juga suka olahraga. Dan kalau saya olahraga, saya suka main bola basket contohnya. Istri saya tahu siapa yang main dengan saya. Gak ada satupun yang menggoda saya. Semuanya keringatan dan jelek semuanya. Kalau main basket dengan saya. Mungkin Anda pemain golf. Ceritakan Anda main dengan siapa. Supaya kalau gambling dimarahin istri. Belajar terbuka. Do yourself a favor. Keep your anointing. It's getting you somewhere big in life. Simpan pelihara urapanmu. Karena itu akan membawamu ke sebuah tempat. Yang paling membuat urapan itu seringkali hancur adalah orang yang meremehkannya kayak Samson. Gampang. Atau dua, orang yang tergesa-gesa dan menjualnya seperti Esau. Keep it. You don't need to grow the anointing, just keep it. Jangan ditumbuhkan, jangan berusaha menumbuhkannya. Setia saja dalam perkara sederhana. Setan tidak bisa menentangmu kalau Tuhan di pihakmu. Yang Anda perlu lakukan adalah menjaganya. Tuhan tidak suruh 5 gadis yang bijaksana itu buka pabrik minyak. Tuhan suruh mereka jaga minyak mereka. Keep your anointing. Ini 2000 berapa? 14. Anda akan menoleh waktu Anda sampai ke 2024. Betul ya? Ini 2000 berapa tahun ini sekarang? Happy birthday. 2000. Anda sampai semua jemaat 2013 gitu. Masa tahun aja lupa ya kan? Untung tahun lupa, firman tidak. Daripada sana, tahun ingat. Lah, selesaikan sendiri kalimat. 2023, Anda menoleh ke belakang. Anda akan ingat khotbah ini dan berkata, wow, has God made wow, Tuhan telah membuat apa yang kutelusuri besar. Saya nggak bicara soal sukses gaya dunia. Saya bicara tentang panggilan digenapi gaya Allah. Wow. Anda akan melihat, wow, aku sudah dipakai Tuhan. Anda akan menoleh, Anda akan mengaku di depan masa, aku tidak berbuat apa-apa loh, cuma dituntunnya. Tugasku cuma gampang. Jadi juru kunci Yesus kepadamu, kuserahkan kunci kerajaan. Yesus ngomong sama Petrus, just keep what I've entrusted. That's enough. Cukup. Just keep. Belum sempurna Tuhan. Ya memang belum sempurna, just keep it. Semua akan untuk glory nanti. Semua akan terbalik nanti. Yang sekarang belum sempurna. Yang sudah sempurna, nanti Anda akan lihat ini ternyata cuma mainan anak kecil dibanding nanti. Just keep it, oh Peter. Hai Petrus, simpanlah. Pegang kunci itu baik-baik. Kalau perlu ditelan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan to keep it, untuk menyimpannya, kita butuh Yohanes. Nah disinilah Yo dibutuhkan. Ini Yohanes ya. Sama Petrus gini terus. Saya kira ini Petrus kok. Ya, saya kira siapa yang berbuat baik kepada siapa?
kayaknya Petrus itu ngajak, ayo sini, ayo kamu sini, lihat ya. Wah seneng gitu loh, rasanya diajak. Kalau makan ikut ditraktir makan. Enggak, sebenarnya Petrus butuh Yohanes. Belajar hargai istrimu, dia Yohanesmu. Jangan anggap dia cuma tambahan yang waktu jatuh cinta kau kejar-kejar. Setelah itu, kita cuma menganggap dia suatu kutil yang harus kita tanggung jawab seumur hidup untuk pelihara. Jangan begitu, suamimu itu Yohanesmu, anakmu itu Yohanesmu. Tapi banyak anak lebih baik sebenarnya. Anak Tuhan harus punya banyak anak. Kalau anak Anda pelihara dengan benar sampai besar, Anda punya lebih banyak satu daripada satu Yohanes. Anda berbahagia. Yohanes kelilingmu, hargai mereka, ya. Tolong setelah khotbah saya ini Anda datang mereka berkata, jagai aku ya. Kalau aku sombong, tolong jewer aku. Harus ada accountability. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda bisa lihat gak di ayat pertama ini, pewahyuan Tuhan yang indah. Petrus dan Yohanes naik bersama ke bait Allah. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Tahukah ada urapan dalam pernikahan? Loh, kok dibawa sama Roh Kudus bicara pernikahan ya? Gak peduli saya. Saya gak peduli Roh Kudus bawa kemana, saya sekarang kemana. Ada banyak orang di sini gini kan, datang ke KKR minta didoakan supaya bisnisnya laku gitu, supaya bisnisnya rame. Gak bisa. Perbaiki hubunganmu yang retak itu. Di mana tidak ada kesatuan harmonis suami istri, percayalah Anda sukses materi pun akan banyak susah payah mengikuti yang gak ada dalam rencana Allah. Itu bukan salib, jangan berkata aku pikul salib. No, itu bukan pikul salib. Itu dalam bahasa Jermannya dijojo setan. Kalau tidak ada keharmonisan, Anda mau diberkati Tuhan gampang. Anda harus tahu urapan itu ada di cincin kawinmu. Gak usah pergi ke gunung mana, cincinmu itu jangan dicopot. Urapan ada di sana. Itu utuh. Pembuluh sama dengan channel-channel di jantung. Itu ada. Gampang. Darah tahu mengalir kemana. Gak usah Anda perintahkan. Hai darah ngalir ke bawah. Hai darah ke kiri. Ke kanan. Terus kanan. Jangan jadi tukang parkir. Dia tahu ngalir kemana sendiri. Urapan tahu mengalir kemana. Dia tahu gimana memerintahkan berkat. Dia pergi ke sana. Tidak akan kembali sia-sia. Seperti gunung. Seperti salju turun dari atas ke bawah. Ke bumi. Tidak akan kembali. Tanpa melaksanakan kehendak Allah. Tapi mengairi dunia. Dia tahu sendiri. Anda pastikan. Apa namanya? Apa itu kalau di jantung itu apa namanya yang selang-selangnya itu? Arteri. Oh susah ya. Dokter-dokter buat nama yang susah-susah gitu ya. Arterinya asal bisa nyambung. Udah urapan mengalir. Do you know that kalau Anda diberkati di gereja. Diberkati dalam kekudusan. Kalau dulu bohongin pendeta, ya sekarang cepat ngaku dilayani. Yang sudah-sudah gak usah menyesal selama-lamanya. Kalau Anda diberkati di dalam Tuhan, itu adalah kantong urapan. Anak cucumu diberkati. Kenapa anaknya berontak? Jangan pijit di mana yang sakit. Pergi ke akarnya, selesaikan duduk perkaranya. Your arteri, urapan arterimu tersumbat. Itu perlu ditiup, perlu di bypass. Perlu tuh diambil penghalangnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yohanes dan Petrus. Oke, kita baru ayat 5. Kita harus lanjut. Saya tidak janji untuk bisa selesaikan semuanya. Saya memberikan overview agar setiap chapter, setiap pasal Anda mendapat inspirasi gimana baca Alkitab lebih detail. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, ini kan ceritanya gitu kan. Setelah itu Petrus berkata, pandang aku, lihat aku. Lalu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang ini dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah.
Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kembali ke ayat 6, ada sesuatu yang interesting atau menarik sekali. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupenyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ini adalah ayat favorit saya di dalam buku graduation, buku wisuda saya di seminari sekolah Alkitab. Saya cantumkan ayat ini. Jadi satu-satunya yang nyentrik, yang lainnya ayat-ayatnya yang sudah I can do all things through Christ who strengthens me. Aku dapat melakukan segala perkara dalam Kristus yang memberiku kekuatan. Saya doang. Yang tulisnya emas dan perak tidak kupunya. Apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Wow, untung Tuhan tidak selalu melihat ke buku wisuda saya. Karena kalau enggak hati-hati saya pakai ayat itu untuk diri sendiri bahwa selama-lamanya saya enggak akan punya emas dan perak. Ayat ini suatu hari saya pakai ketika saya doain orang. Ya kan? Kan saya nggak ngerti caranya gimana, saya nggak punya mentor kuasa. Saya harus belajar sendiri. Saya ambil itu ketika saya menghadapi satu orang yang kesurupan. Waktu itu di satu tempat, Pak Yohanes selalu ikut sama saya zaman-zaman itu. Waktu itu kita sama-sama masih kurus-kurus. Ya. Nah, waktu itu saya langsung tengking, saya tanya, emas perak tidak kupunya, tidak kuberikan padamu, tidak kupunya di sini ya, tidak kumiliki. Tidak ada padaku, tepatnya gitu. Tapi apa yang kupunya kuberikan padamu dalam nama Yesus. Sembuh atau bebas. Suatu hari Roh Kudus tegur saya. Kamu jangan bilang emas perak tidak ada padamu. Apa itu yang di jarimu? Susah nih. Pakai ayat ini lagi susah. Saya nggak punya banyak emas terus terang. Tapi paling tidak saya nggak bisa bohong. Ini emas. Gimana ya? Waktu renung-renung gitu, Roh Kudus ngomong sama saya. Roh Kudus baik banget. Aduh, baik sekali. Saya itu enggak. Ya kadang-kadang ya saya sendiri mikir kenapa ya saya sendiri juga sering ignore dia. Hanya karena saya merasa saya punya hubungan sama Yesus gitu loh. Dia kan kepala gereja, jadi otomatis sama-sama tahu lah. Gitu loh. Lu gua sama-sama tahu gitu loh. Sana adalah juru selamat, ini anaknya. Sudahlah sama-sama tahu dan ntar ketemu di sorga aja kita ngobrol. Lebih enak gitu loh, bertemu muka. Di sini kan susah, harus merem-merem, bayang-bayangin segala. Jadi dengan alasan itulah banyak orang tidak approach Roh Kudus. Buang-buang waktu, mendingan saya pakai untuk melakukan sesuatu, berpikir atau apa. Nah, suatu hari Roh Kudus baik sekali ngomong sama saya, Philip, kamu tahu nggak? Gereja Tuhan sekarang sudah hampir tidak bisa berkata ini lagi ayat ini. Sudah hampir nggak relevan. Anehnya, gereja kok gak punya kuasa seperti dulu. Padahal diberkati. Kadang-kadang saya berpikir kemiskinan itu bisa jadi karunia untuk satu waktu. Karena itu jangan pernah di sini ada yang kecewa atau merasa down. Kalau Anda hari ini masih dalam hutang. Saya gak berkata sana pinjamlah hutang, gali lubang, tutup lubang. Enggak, tutup lubang, gali lubang. Enggak. Anda harus evaluasi tuh kenapa Anda terlibat di dalam hutang begitu apalagi kena rentenir segala. Kenapa kok terbelit di dalam urusan kredit card utang? Anda harus evaluasi. Tapi ngomong demi ngomong, sudahlah lupakanlah situasinya. Kita ngomong sesuatu penghiburan sekarang. Jangan down lah. Udahlah, jangan putus asa, jangan merasa the end of the world. Bisa jadi situasi Anda sekarang ini karunia. Karena kemiskinan secara materi bisa memaksa kita bergantung sama Tuhan. Dan Allah bisa menunjukkan kuasanya. Karena itu ada ayat berkata, berbahagialah mereka yang miskin yang membutuhkan mujizatku. Mereka akan mengalami aku. Kadang-kadang kemiskinan, itu saya beritahukan pada Anda sebagai kabar baik ini. Kalau Anda sekarang dalam masalah sakit, kerjaan Anda belum rame, anak Anda kena narkoba. Bisa jadi kalau mentalitas Anda sekarang dibenarkan. Miskin di hadapan Allah bukan mengemis tapi berkata, aku bergantung. Bisa jadi inilah titik balikmu, bukan cuma sukses. Engkau mendapatkan kesaksian hidupmu yang akan menjadi berkat buat jutaan orang nanti. This could be the day things will turn around for you. Bisa jadi begitu. Roh Kudus ngomong sama saya, Philip tahu enggak? Ayat ini sudah jarang gereja bisa ngomong gitu. Emas perak tidak ada padaku. Banyak kadang-kadang gereja punya emas dan perak. Tapi puji Tuhan kita lampu merah. Kita bangun sana sini sekarang. Saya mau beritahu. Gereja seringkali berlutut ketika emas meninggalkannya. Disitulah Allah buka jalan. Bukan cuma dapat dana, tapi dapat murid.
Saudara, saya mau beritahu, sekalipun sekarang gereja tidak bisa lagi berkata, emas perak tidak kupunya, jangan cepat bahagia ya. Sebab gereja juga sekarang tidak bisa berseru, berdiri dan berjalanlah. Gak punya wewenang itu. Sedih ya? Yes, kita sekarang bisa dengan bangga dan berkata pada Tuhan, yes, emas dan perak aku punya. Kita gak bisa lagi semelas itu berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi saat bersamaan, jangan terlalu bangga. Kita sekarang juga tidak punya kuasa dan otoritas lagi berkata kepada si lumpuh, hai lumpuh, berdiri dan berjalanlah. You don't have that. You don't have that. I feel so stupid sometimes believing in miracles in days. Saya kadang-kadang merasa begitu bodoh. Begitu bodoh. Masih percaya mujizat di tengah-tengah kemajuan teknologi. Dan kemajuan teknologi medis. Masih ada FKA. Let me be stupid so I'll be a child. Let me be stupid. So this stupid me, God can take all over the world. Biarkan saya tetap bodoh. Saya memilih demikian. Supaya Tuhan bisa memalukan orang-orang yang merasa bijaksana dan berhikmat. Biarin saya bodoh. Biar orang berkata, wong Surabaya bisa apa sampai ke seluruh dunia. Anda tahu nggak, ngomong sama orang Jerman susah banget, orang Belanda ramah. Tapi orang Jerman tidak mudah menundukkan diri. Saya buktikan bisa. By my stupidity, dengan kebodohanku. If you are too smart, my friend, kalau Anda terlalu pintar dalam arti yang begitu, yang salah, Allah tidak bisa bawa lebih tinggi. Kerjaanmu akan stuck sampai di situ. That's how smart you are. But if you trust Him, kau bisa berkata, Tuhan, emas dan perak sekalipun ada padaku, aku tidak menaruh harap dan percaya padanya. Pakai aku, urapi aku. Lebih dari ini, untuk kemuliaan namamu. Lihatlah, tiba-tiba engkau datang, dari mana otoritas itu? Untuk membangun sesuatu yang gak mungkin dan mustahil. Tiba-tiba engkau punya kuasa itu, dari mana engkau berkata pada si lumpuh, berdiri dan berjalanlah. Dia gak menurut berjalan, dia berlari dan melompat. Aduh, yang begini harusnya langsung tepuk tangan. Let God surprise you. Don't act smart before Him. Datanglah dengan lutut dan berkata, Lord Jesus, anoint me once again. Taruh semuanya miskin di hadapan Allah. Oh Tuhan, anoint me. Kadang-kadang saya tanya, kenapa ya orang kalau didoakan rebah? Tuhan bilang, so they won't look smart. Anda tahu nggak orang-orang Eropa itu waktu rebahnya itu lucu-lucu. Oh, saya ngomong sama anak-anak muda itu pertama kali. Ronde pertama saya di Eropa, yang di Belanda khususnya, itu cuma sama 20 orang sebelum sama 2000 orang itu. Saya bilang, untung Tuhan izinkan saya ke 20 orang dulu supaya saya bukan culture shock, kingdom shock. Bukan shock kebudayaan, shock kerajaan. Itu kaki dinaikin begini loh. Anak umur 12, 16. Aduh, saya langsung kangen AOG. Saya ngomong, itu kaki dinain. Saya sebelum ngomong diberitahu sama penjaganya. Siapa namanya, orang-orang anak-anak youth-nya punya. Cuma 20 beritahu sama saya. Please, jangan terlalu dalam-dalam ya. Anak-anak ini akan langsung keluar. Jangan dalam ya secara rohani ya. Mereka gak bisa. Saya cuma liatin dia, saya kasih senyum Surabaya. Senyum Surabaya kan sangat menipu, bukan menipu, sangat tricky sekali. Dalam sekali maknanya. Anda senyum seolah-olah iya, padahal enggak. Lu enggak tahu lu habis ini gua mau ngomong apa. Tahu rasa lu. Saya cuma dar bicara 10 menit. 15 menit mungkin Redo ada di sana. Lihat enggak mereka tuh banyak. Wow, what is this? Wow. Anak-anak itu. Wow. Anak muda itu langsung, aduh, saya bisa lihat di depannya mukanya. Ada yang ngomong, wow, what is this? Wow, what is this? What is this? Satu-satu blok orang yang merasa pintar. Saya ngomong itu digambar kok sama mereka. Waduh. Satu-satu dibuat-buat terkapar, tergeletak, tak berdaya. Kalau enggak gitu orang Eropa tak akan berserah. You want to know why mereka rebah? Buat sampai engkau tak berdaya, aku baru bekerja. Setelah mereka bangun, my goodness, perubahan-perubahan terjadi.
Urapan itu kadang-kadang gak bisa dimengerti cara kerjanya. Karena itu jangan pernah sok ngerti. Kadang-kadang urapan dalam sebuah ibadah, boom, semua rebah. Anda tidak akan pernah tahu what happens. Bukan cuma satu manifestasi saja. Urapan lebih dari satu, dua perkara. Ketika engkau melihat, Anda melihat itu harus terjadi begini, dia terjadi begitu. Ketika engkau tangkap dia begitu, dia jadi begini. Supaya selalu dia di atas, kau di bawah. Karena kita belum wisuda. Otak kita cuma segede gumpalan tangan, segede ini. Gak bisa mengerti kerajaan yang dia serahkan. Ada ayatnya kan? Kepada kawanan kecil ini, ku serahkan kerajaanku. Yang tidak tergoyahkan. Wow. Otak segini kasih kerajaan segitu. Kerajaan itu yang bumi aja cuma tumpuan kaki. Wow. Aku butuh urapanmu Tuhan. Dari waktu ke waktu, saya tinggalkan keramaian. Saya cuman datang ke hadirat Tuhan miskin. Cuman berkata Roh Kudus. Berbahasa roh kayak orang bodoh. Ngomong apa saya nggak tahu. Otak saya menentangnya. Tapi saya tundukkan, saya bilang otaknya Philip, diam, kau bukan Tuhanku. Saya berbahasa roh berjam-jam kayak orang bodoh. Berjam-jam, apa ini? Tapi ketika saya jalani, wow, saya mengerti misteri-misteri di balik pengurapanmu. Anda mau bertumbuh? Hai buah, jangan beranjak jalan-jalan terlalu banyak aktivitas yang gak berguna selain tanggung jawabmu sehari-hari. Stay di pohon. Pek! Serap nutrisi itu. Anda akan jadi buah yang besar seperti Yohanes dan Philip. Maksudnya Yohanes dan Philip. Amin. Bapak Ibu Saudara, Anda belajar sesuatu, amin. Sampai mana? Oke, terakhir aja, lalu selesai ya. Sampai mana nih? Ayat 12. Lompat aja ayat 12 ya. Sudah langsung terjadinya kesembuhan gitu loh. Asik, happy ending. Hati-hati kalau happy ending. Urapan itu seringkali lenyap ketika seseorang mengecapku sukses dan keberhasilan. Be careful. Tuhan tidak ingin, gini loh. Tuhan itu Tuhannya repeat order. Dia tidak pernah ingin memberimu satu sukses. Dia adalah Allah yang terkenal membawa hamba-hambanya dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Dalam Inggrisnya glory to glory. Glory to greater glory. Dalam Indonesianya dalam kemuliaan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan itu selalu repeat order. Kebaktian satu saya jelaskan. Maria itu dapat repeat order. Luar biasa. Anda tahu nggak? Dia bermitra dengan Roh Kudus sekali. Roh Kudus minta lagi. Yang pertama, Roh Kudus pakai kandungannya. Maria sukarela. Terjadilah kepadaku sesuai firman-Mu. Perkataanmu. Mau tahu nggak? Kalau kita baca ayat pertama Kisah Rasul. Kita nggak memperhatikan. Karena kita lebih memperhatikan Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan sebagainya. Di salah satu rasul-rasul menanti, judulnya pasal 1. Ada orang-orang yang berdoa di loteng. Yang akhirnya 10 hari kemudian, ketika mereka kumpul di hari ke-10, mereka terima api-api dari sorga dalam bentuk lidah-lidah. Salah satu dari 120 itu, namanya Maria, ibu Yesus. Jadi Maria bukan cuman melahirkan Yesus, dia juga diizinkan Tuhan bersama dengan 119 yang lainnya. Untuk melihat kelahiran gereja Tuhan. Pertama kandungan, yang berikutnya dikontrak oleh Allah adalah air matanya dia ketika dia berdoa. Tuhan itu repeat order. Karena itu Maria salah satu dari 120 itu. Saya kagum sama Maria, cuman jangan disembah. Dia salah satu dari 120 believers. Salah satu dari 120 orang percaya. Karena dia percaya Tuhan nanti ketika dia melihat kata-kata Yesus disimpan di hatinya, pada waktunya dia pun lahir baru. Ketika Roh Kudus turun. Luar biasa. Nah, Tuhan itu repeat order. Kalau Tuhan membawa Anda ke satu sukses, pemakaian demi pemakaian. Bisnis Anda bisa dipakai Tuhan untuk mendukung ini dan itu. Pekerjaan Anda, talenta Anda bisa ini itu. Jangan cepat-cepat puas, lalu lihat ke belakang jadi menara garam. Jadi sombong dan angkuh. Hati-hati, kita harus perangi kalau gitu. Kalau enggak kita tidak akan menang. Ingat, di kebaktian 3 ini, sekarang ini saya khusus spesialisasi bicara tentang hati-hati dari kebocoran urapan. Udahlah, kita gak usah muluk-muluk, jaga aja, itu akan jadi 100 kali ganda. Udah. Saya beritahu cara Petrus dan Yohanes. Petrus melihat orang banyak itu. Lalu berkata,
Ayat 11 saja deh, mulai ayat 11 ya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, orang yang sembuh itu. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel," perhatikan kata-katanya. "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Luar biasa loh. Saya sebut inilah kuncinya untuk kesembuhan Petrus yang kedua. Tuhan itu tipe businessman, kalau order masih jalan truknya ke tempatnya, dia langsung place second order. Tahukah ketika Anda menuai, Anda harus menabur. Kalau enggak ada tuaian berikutnya. Menaburlah dalam rendah hati. Tidak ada waktu, kalau dalam bahasa saya tidak ada waktu untuk jet lag. Saya pulang mestinya masih jet lag, saya sudah lupakan Eropa kecuali ingat hanya untuk laporan kemenangan untuk Anda. Pikiran saya sekarang sudah di 2 minggu lagi, 15-16 di FKA. Waktu setelah FKA, saya kembali, pikiran saya sudah Palestina. No time, baby. Tidak ada waktu untuk berbangga. Tidak ada waktu. Kalau enggak, suatu hari kita akan mendapati lumbung kita penuh, nyawa kita melayang. Hai kamu orang kaya yang bodoh, kemana kau kemanakan? Kau kemanakan semua hartamu ini yang kau segerakan nikmati and retire young. Pensiun dini. Jangan jadi Daud yang jalan di atas soto, lihat orang mandi, jatuh dalam dosa karena dia merasa dia cukup menang perang. Petrus adalah seorang yang punya disiplin super tinggi, saya sebut super tinggi. Dia adalah seorang yang berusaha secara serius untuk menangkis kemuliaan. Nah, inilah kuncinya untuk lebih diurapi. Kita harus punya kesengajaan untuk menolak kemuliaan. Baru setelah itu, urapan itu meningkat, ada mujizat yang akan datang dan kita bisa berjalan di dalam dimensi supranatural. Dalam pekerjaan kita dan apapun yang kita tekuni. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia berkata, "Jangan menatap kami seperti ini. Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang itu berjalan? Apa kau kira mereka berjalan karena kesalehanku atau kuasa kami?" Wow. Dan Yohanes di sampingnya mengangguk-angguk dan mengaminkan. Kebaktian berikutnya saya akan ajarkan. Jangan remehkan orang yang mengaminkan doa kita. Kita bisa masuk dalam doa orang hanya lewat mengaminkan. Masuk dalam urapan orang. Saya akan ajarkan lalu lintas urapan. Tular menularnya itu bisa terjadi secara horizontal. Nantikan kebaktian berikutnya. Pemirsa. Oh, haleluya. Mengapa kamu menatap? Jadi milikilah disiplin. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau Anda habis memberi di gereja, cuci tangan. Bukan karena kotor. Buang kemuliaan. Ya ini bukan beneran cuci tangan. Nanti ketahuan yang cuci tangan terus, wah itu mari habis memberi banyak ya. Gereja lagi lampu merah. Kita bangun parkiran. Kita bangun ini, gedung Geraha Raja Wali di Manado, segalanya Pak Kaleb sudah jelaskan semuanya. Oh ya, kalau Allah memakaimu, sekarang waktunya. Allah kasih, langsung ke WC cuci tangan, istilahnya. Cuci! Berkata, aku tidak ada hubungan dengan pemberian tadi. Itu cuma melalui aku. Wow, siap-siap, second order akan datang. Truk-truk Tuhan mulai akan datang. Kapasitasmu diperlebar. Setelah Anda mendoakan orang di FK, besok 200 lebih orang akan datang dengan saya ke Jakarta. Tumpang tangan. Wow. Alkitab mengatakan orang lumpuh ini ketika dipegang sama Paulus, sama Petrus, maka kaki dan matanya menjadi kuat kan? Bukan matanya loh ya. Orang lumpuh gak perlu disembuhkan matanya. Mata kakinya. Baca ayat harus sempurna. Mata kakinya jadi kuat. Jangan setelah itu selesai. Setelah berdoa semuanya pulang ke rumah cuci tangan. Cuci tangan. Itu gak ada hubungannya sama aku. Itu gak ada hubungannya. Ngomong gini. Kita ayo saling lempar-lemparan. Ini namanya asis dalam kerajaan sorga. Kalau main basket itu asis. Nah, ini namanya memberikan kepada temannya yang tulup. Apa ya? Tulup. Gak beritahu gak apa-apa, gak percaya. Saya orang Surabaya makanya. Yang shoot, yang lempar itu. Kita saling lempar. Mulai dari saya dulu. Setelah FKA kita janjian. Saya akan pulang ke hotel saya, karena besoknya minggunya saya khotbah di Favor. By the way, Favor, Anda sedang dengarkan saya, minggu depan saya akan training Anda gimana caranya mempraktekkan karunia kesembuhan. Oke?
Anda semua 3 ibadah datang, saya datang pagi hari, pulang malam hari, khusus untuk ngajar Anda, lalu FK. Nah, saya janji, Sabtu malam setelah FK malam kedua, saya pulang ke hotel, besoknya kan masih ada ibadah, saya akan cuci tangan dan berkata, wow, itu tadi semua terjadi, karena 30.000 jemaat, Mawar Syaro dari Sabang sampai Merauke, mendoakan FK, nggak ada hubungannya sama saya cuman kebetulan tertangkap basah di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan di posisi yang tepat, karena saya adalah pengkhotbahnya, ya sudah otomatis saya yang dipakai Tuhan, bisa saja siapa saja. Saya ajarkan kebaktian pertama, kursi tempat Anda duduk ini, kalau Anda tidak mau duduki, sebentar lagi langsung digantikan orang. Kursi ini bukan membership, kursi ini covenant. Bukan keanggotaan, tapi perjanjian. Saya akan cuci tangan, saya asis ke Anda, saya lemparkan ke Anda. Wah. Ya. Nah, nanti setelah itu Anda juga lemparkan. Waduh, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini terjadi semuanya karena 200 orang yang pergi itu. Kami kan dari sini cuma doa secara nggak langsung. Mereka doa secara langsung. Itu lemparkan ke mereka. Yang 200 orang bilang juga yang sama. Oh enggak Tuhan, itu karena pengkhotbahnya. Lemparkan ke saya. Itu pengkhotbahnya karena dia taat. Dia semedi 3 hari. Berdoa semalam. Berdoa sampai kurus kayak begitu. Karena dia diurapi, dia dipilih oleh Tuhan. Nah, sampai ke saya. Tuhan tanya, betul nggak karena kamu? Saya juga bilang, enggak Tuhan. Itu karena jemaat. Karena jemaat. Karena lempar. Tuhan bilang, nggak ada yang punya ya? Nggak ada yang punya. Ya sudah. Tuhan ambil dan berkata, aku tidak pernah berbagi kemuliaan kepada patung. Let's assist one another in keeping the anointing. Waktu urapan korporat kita bertumbuh. Urapan jasmani kita, urapan pribadi kita satu persatu akan meningkat. Dan semua ini harapan kami. Setiap jemaat Mawar Syaro Dali yang paling lemah menjadi terkuat. 1 mengalahkan 1000. Setiap Anda berjalan dalam dimensi urapan dan supranatural. Akan datang harinya. Jemaat Mawar Syaro yang terakhir, yang paling baru akan dipakai luar biasa. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Mari kita semua bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Anointing fall on me. Katakan anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Ibadah, kita akan angkat tangan sama-sama. Tapi sebelumnya, kalau Anda bisa ikut sama saya ke Palestina, bukan cuma ziarah tur ke Israel, alangkah baiknya saya akan berterima kasih juga karena kami membutuhkan orang-orang di sana. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk kita bisa memberkati orang-orang Arab dan Palestina. Kita diberikan undangan formal dari pemerintah, dan saya tidak bisa paksa. Kami butuh banyak orang singer, song leader, yang nari, konselor, banyak sekali karena ribuan orang Arab akan kita jangkau. Tapi sampai hari ini yang pergi ke Jakarta ada 200 lebih. Tapi yang pergi ke Israel, saya belum tahu seberapa. Tapi saya belum dengar terlalu banyak sana sini. We need you. Percayalah sama Tuhan, saya nggak akan paksa, tapi kalau Anda terpanggil, come with us. Thank you, kalau bisa. Ya, dan kita akan berdoa terus. Dan kita tahu ketika kita memberi, urapan itu pun akan bertambah di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi tempat saluran itu, Dia akan terus melalui kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Biar Tuhan memberkati Anda. Kalau Anda tidak bisa pergi, doakan saja. Itu cukup bagi kami. Setiap stage perjalanan Anda cover
itu berarti buat kami. Karena kami seringkali di depan sana gak tahu hidup atau mati, gak tahu apa yang akan terjadi. But you are with us. God is our strength and you are our strength. Mari kita semua angkat tangan sama-sama. Bela kuasa dari Roh Kudus. Diriku urapan